Faslun walladzina alaihi al-muawwil fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'l al-awamir wa ijtinabi nahawi. Dikatakan kata Habib Abdullah al-Haddad yang mana dari pada jalan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan segala perintahnya, setelah kita menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melazimkan diri kita. Harus melazimkan diri kita. Apa? Melazimkan diri kita yaitu bidzikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lanjut berikutnya adalah mulazamatun adzikrillah, adzikri lillah, melanjutkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bihi, dan kita harus berpegang, kita harus beramal. Ayyuhal murid, wahai orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, fi kulli hal, di setiap keadaan, di setiap keadaan ingat kepada Allah. Wa fi kulli waqtin, di setiap waktu ingat kepada Allah. Wa fi kulli makan, dan setiap tempat ingat kepada Allah. Keadaan, waktu, tempat ingat kepada Allah bi qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan. Hati kita ingat akan Allah, lisan kita juga ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Hati ingat Allah, lisan ingat Allah. Kalau sudah hati ingat Allah, lalu lisan ingat Allah, maka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan hati ingat Allah, lisan ingat Allah, maka akan berbuah ke hati. Hati menjadi apa? Tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Tidak gelisah, tidak galau, tidak susah, tidak jenuh, tidak, hati tenang. Kalau sudah diiringi terus dengan zikir, di rumah zikir, di pasar zikir, mau tidur zikir, bangun tidur zikir, mau makan zikir, habis makan zikir, jalan kaki zikir, keluar rumah zikir, masuk masjid zikir, keluar masjid zikir, semua zikir. Zikir bi qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan digabungkan jadi satu. Paling afdalnya zikir itu kita bisa menggabungkan antara lisan dengan hati. Kalau hati dengan lisan sudah bersatu, hati dengan lisan sudah berzikir bersama, ini afdal sudah. Ini afdal. Makanya jangan sembarangan kita di dalam hal zikir ini. Zikir ini adalah perihal yang akan membuat zahir dan batin kita sawa, yang akan membuat zahir dan batin kita sama. Zahir kita sama, batin kita sama. Jadi bukan hanya zahir dan batin. Jasad dan hati sinkron. Zakat dan jasad dengan hati sinkron. Kenapa? Karena telah dilatih dengan zikir. Ketika sholat, perbuatan dengan hati sama. Hati tahu dengan apa yang diperbuat. Kenapa? Karena ini adalah hasil buah daripada zikir kepada Allah. Wa dzikir alladhi yajma' jami'a ma'aniya adhkar wa thamratiha al-batinah wa dhahirah. Zikir yang mana menggabungkan antara makna-makna zikir semuanya. Zikir yang menggabungkan semua makna. Semua makna zikir tergabung dalam satu zikir ini.
wa samratiha, dan buah batin dan zahir, akan membuahkan hasil zahir dan batin. Zikir yang mana? Wa qaulun la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah zikir yang mana semua zikir bersumber kepada ini. Subhanallah, sumbernya la ilaha illallah. Astaghfirullah, sumbernya la ilaha illallah. Alhamdulillah, sumbernya la ilaha illallah. Semua kembali bersumber kepada la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sumbernya la ilaha illallah. Semua bersumber kepada la ilaha illallah. Semua sumbernya kepada la ilaha illallah, kembali kepada la ilaha illallah. Maka kalau kita sudah melazimkan zikir ini zikir adalah zikir li ahli bidayah wa ahli nihayah. Ini zikir alladhi yu'mar bil mulamazati ahli bidayah wa yarja ilaihi ahli nihayah. Zikir ini adalah zikir yang dimulai oleh orang-orang ahli bidayah dan juga kembalinya orang-orang ahli nihayah. Orang bidayah itu dengan la ilaha illallah, orang nihayah juga la ilaha illallah. Orang yang bermula ingin dekat dengan Allah, dia dengan la ilaha illallah. Orang yang sudah sampai kepada Allah, dia kembali kepada la ilaha illallah. Baru taubat, la ilaha illallah. Sudah sampai, taubatnya diterima oleh Allah, derajatnya sudah tinggi di mata Allah, tetap la ilaha illallah. Ini zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ini zikir permula, zikir kembali, zikir mulai, zikir sampai. Ini menggabungkan semua jenis zikir yang ada di ajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa man sarrahu an yaduqa syai'an min asrari tariqah. Barang siapa yang senang berzikir la ilaha illallah, ayyaduqa, dia akan merasakan daripada sesuatu rahasia perjalanan, wa yukashif bi syai'in min anwal haqiqah, Allah akan bukakan dari bagian-bagian hakikat-hakikat zikir tersebut. Falyakif ala dzikrillah ta'ala biqalbin hadir. Maka ini kuncinya nih. Ini kuncinya. Apa? Maka kalau mau berzikir, kalau ingin merasakan hakikat zikir, kalau ingin mendapatkan rahasia zikir, tariqah zikir, maka satu, biqalbin hadir, berzikirlah dengan hati yang hadir. Berzikirlah dengan hati yang hadir. Berzikirlah dengan hati yang hadir. Berzikirlah biqalbin hadir, dengan hati yang hadir. Hati yang hadir. Kemudian yang kedua, wa adabin wafir, adab yang penuh, adab yang lengkap. Wa ikbalin sadiq, dan benar-benar bersungguh-sungguh di dalam berzikir tersebut. Wa taujihin kharik, dan berusaha untuk mengarahkan, memfokuskan, memusatkan apa yang sedang kita amalkan. Pamajtama hadil ma'ani, kalau orang sudah bergabung, berkumpul kepadanya semua ini, li syahsin illa kushifa bil malakutil a'la wa tala'at ruhuhu haqaqil a'lam al asfa. Kalau sudah terkumpul ini semua, maka terbukalah bagi dia semua rahasia malakutil a'la, semua rahasia yang Allah simpankan di alam semesta ini, dan Allah akan berikan kepadanya haqa'iq a'lam al asfa, musyahadat ainus sirri
sirrih wal jamal akdal asma. Allah akan bukakan semua, saksikan semua rahasia-rahasia keindahan Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah berzikir dengan syarat-syarat yang tadi yang disebutkan. Bi qalbin hadir wa adabin wafir wa qibalin sadiq wa tawjihin kharik. Memang tidak gampang. Tidak gampang. Bisa seperti itu tuh tidak gampang. Tidak gampang. Kadang-kadang jangankan zikir, kadang-kadang baca Al-Quran saja hati tidak hadir. Padahal Al-Quran itu firman Allah. Kadang-kadang jangankan baca Al-Quran, sholat saja yang sedang menghadap Allah saja hati tidak hadir. Padahal jelas sholat tadi itu Allahu Akbar. Sholat itu jelas muwajahah, berhadap-hadapan dengan Allah. Tapi masih ketika sholat hati kita tidak hadir, masih ketika sholat hati kita tidak hadir. Nah makanya mulalah dari kecil ini, mulalah dari zikir ini. Kalau zikir sudah antum bisa qalbin hadir, dengan hati yang hadir, zikir ini bisa dengan adab yang sempurna, nanti akan berkembang, berkelanjutan. Kemana? Berkembang, berkelanjutan ke sholat. Berkembang, berkelanjutan ke sholat. Sholat pun akan hadir hati kita. Sholat pun akan hadir hati kita. Sholat pun hati kita akan bersambung, dan kita akan mendapatkan hakikat kebenaran, hakikat dari sholat tersebut.